Halo Sobat Ikom. Sebenarnya apa sih psikologi komunikator itu? Ukuran antara ilmu psikologi dan ilmu komunikasi. Psikologi komunikator didefinisikan sebagai manusia berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Ketika komunikator berkomunikasi dengan komunikan, yang berpengaruh tidak hanya apa yang ia katakan, tetapi juga memerlukan penampilan yang meyakinkan, sehingga ia dapat menyuruh pendengar memperhatikan apa yang ia katakan. Seberikutnya, menurut Aristoteles, ada 3 dimensi yang mempengaruhi kredibilitas komunikator. Yang pertama, ethos atau karakter dan pembawaan. Yang kedua, pathos, ikatan emosional. Dan yang ketiga adalah logos, logis atau masuk akal. Untuk menjadi komunikator yang baik, diperlukan beberapa ciri, yaitu yang pertama, mampu mendengar aktif. Komunikasi selalu berjalan dua arah, dan kegiatan pengiriman pesan hanyalah setengah dari proses komunikasi tersebut. Setengahnya hal lagi adalah kegiatan untuk menerima pesan atau mendengarkan. Pada dasarnya, kebutuhan manusia adalah mengerti dan dimengerti, dan cara terbaik untuk memahami seseorang adalah mendengarkan mereka. Yang kedua, menghilangkan kelakuan verbal. Kelakuan secara verbal kerap dilakukan ketika kita berusaha mencari kata-kata yang tepat. Ucapan atau gumaman sebagai gaya komunikasi dalam psikologi masih kerap muncul ketika kita sedang memikirkan apa yang kita akan katakan berikutnya. Cara terbaik untuk menghilangkan kelakuan verbal ini adalah memperlambat cara bicara Anda dan meluangkan waktu untuk benar-benar mempersiapkan jawaban sebelum berbicara. Yang ketiga, memperlihatkan gestur yang efektif. Gestur atau sikap nonverbal kerap disebut sebagai bahasa isyarat, akan membantu mengkomunikasikan pesan dan ide Anda. Gestur akan dapat menjadi efektif atau tidak didukung maksud Anda dan tampak spontan, berasal dari emosi yang ada pada saat itu. Kebanyakan sasaran komunikasi akan menghargai komunikator yang menggunakan gestur yang bervariasi. Gestur yang tidak efektif adalah yang tidak alami, kaku, malas, atau gelisah, canggung, dan tampak tidak diatur. Mereka berkomunikasi dengan gugup, kurang percaya diri, dan kurang merasa aman. Yang keempat, mempertahankan kontak mata. Kontak mata langsung memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengalaman yang dibawa oleh informasi pada situasi tersebut. Kontak mata dapat berefek pada peningkatan memori, proporsional, dan efek stimulasi. Jika sasaran membalas kontak mata, menegakkan tubuh, menjadi lebih komunikatif, atau tampak tertarik pada trik yang dilakukan, sudah tepat. Sebaliknya, jika sasaran tampak gugup, terganggu, malu, atau kerap mengalihkan perhatian pada kegiatan mereka sebelumnya, itu kemungkinan adalah tanda untuk mundur. Yang kelima, memperhatikan maksud dan tujuan. Seseorang harus memiliki tujuan dan maksud khusus dalam pikirannya mengenai sesuatu yang harus dicapai jika ingin mempengaruhi dan menggerakkan audiens, termasuk memperhatikan faktor situasional dalam psikologi komunikasi. Yang keenam, berbicara yang jelas. Perhatikan artikulasi atau pengucapan kata Anda, juga volume suara yang digunakan, agar tidak sampai membuat pesan yang akan disampaikan tidak mencapai tujuan dan maksud. Berbicara dengan jelas artinya semua orang bisa memahami apa yang Anda bicarakan dan bagaimana cara mengatakannya.